Kemudahan yang ditawarkan toko online membuat Anda bisa berbelanja dimanapun dan kapanpun. Belum lagi potongan harga yang ditawarkan membuat belanja online lebih murah dibanding belanja offline. Namun jika keinginan belanja selalu dituruti, berbelanja secara online bisa menjadi godaan yang bisa menggerus keuangan Anda. Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahasnya langsung bersama perencana keuangan Mika Rini. Mbak Mika, terima kasih sudah hadir di Market Corner pagi ini. Nah Mbak, kalau kita lihat apa saja yang mungkin bisa membuat godaan-godaan yang ada di belanja online seperti apa sih kalau kita lihat? Karena kita banyak banget pilihan ya kalau sudah belanja online ya. Jadi kita itu terasa mau belanja lebih banyak lagi. Apalagi kemudahan yang diberikan belanja online itu membuat kita itu kemudahannya bukan hanya dari masalah transaksinya ya atau infrastrukturnya, tetapi juga dari kemudahan tinggal browsing, sisi keuangannya ya. Okay. Sisi keuangannya itu karena kita merasa kalau kita belanja itu kita tidak perlu mengeluarkan transport, ongkos, dan kemudian banyak diskonnya. Yang tadinya kita cuma mau belanja 1-2 barang gitu tiba-tiba jadi 5 atau 6 gitu. Artinya kita harus punya perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa yang bisa meredam sedikitnya ya? Mungkin belanja yang penting-penting, tapi itu susah ya kalau perempuan gitu, Mbak. Sebenarnya bisa ya, kan kita juga nggak mungkin dong nggak belanja ya. Asalkan memang ada budgetnya. Yang sering kali orang langgar itu adalah walaupun udah ada budget dia langgar gitu. Karena terlalu banyak optionnya. Nah karena itu memang stick to the budget itu cara yang paling tepat ketika kita mau belanja online ya. Nah jadi ketika kita membuat budget atau anggaran ini kita kan perlu fokus pada kebutuhan kita, sehingga sebelum belanja online sebenarnya kita benar nggak sih perlu barang ini atau tidak gitu. Nah belanja online ini kan semuanya juga bisa dijual secara online, mulai dari pakaian, aksesoris gitu ya sampai makanan. Nah kita lihat dulu yang sudah ada di rumah kita yang sudah kita miliki apa. Terutama kalau misalnya pakaian atau aksesoris kan sebenarnya tinggal padu padan aja sebenarnya. Cari yang penting-penting aja gitu ya Mbak. Dengan mungkin bisa survei ke beberapa toko untuk bisa mungkin kita lihat ada membandingkan harga begitu. Membandingkan harga itu pasti ya, karena ternyata barang yang sama bisa jadi di toko sebelah bisa jadi lebih murah, bisa jadi dia ada diskonnya. Nah itu masuk kepada membantu kita untuk belanja hemat selain kita sudah buat budgetnya tadi. Nah kalau kita lihat sebenarnya untuk ada kupon diskon atau mungkin mencari situs kupon, seberapa bisa banyak membantu gitu dalam hal mencari harga yang lebih hemat kita untuk berbelanja begitu Mbak? Kalau untuk kita mencari diskonnya ya, itu kalau dari pengalaman pribadi sih ya, itu lumayan membantu ya gitu. Jadi kita bisa hemat 10-20%-nya. Semakin banyak belanjaannya, tentunya jadi semakin lebih murah. Tetapi yang penting kan budgetnya. Kalau kita belanja di luar budget, itu kita sama sekali nggak jadi hemat gitu loh. Karena simply itu kita cuma ngeluarin uang lebih besar daripada anggaran kita walaupun belanjaan kita di diskon. Nah kalau kita lihat untuk kumulatif begitu berbelanja bersama teman-teman, tapi juga ada yang menawarkan beli 6 bisa gratis 1. Dengan penawaran seperti itu apakah memang bisa menghemat benar-benar Mbak? Belum tentu, bisa jadi maunya lebih hemat malah jadi lebih boros. Karena untuk mendapatkan diskonnya atau harga lebih murah, Anda perlu lebih banyak memperbanyak kuantitasnya. Nah kalau seperti itu berarti kan kita harus mengkoordinasi teman-teman dulu ya untuk supaya kita belanja barang yang sama gitu ya. Nah itu kan memerlukan usaha lagi. Tuh, ingat ya kalau kita mau belanja online kita itu punya banyak banget pilihan. Jadi jangan terpaku hanya pada satu pilihan aja. Nah masalahnya browsingnya itu mencarinya itu juga perlu waktu. Nah jadi Anda harus batasi. Kalau mau belanja online waktunya cuma 2 jam aja. Semakin banyak Anda taruh waktu di situ, ya maka semakin Anda terdorong untuk konsumtif. Baik, kita akan melanjutkan dialog sesaat lagi. Kami akan kembali pemirsa. Anda masih bersama Dialog Market Corner, kita membahas mengenai belanja online. Nah Mbak Mika, kalau kita lihat sebenarnya untuk yang punya toko di rumah, mungkin memang dia belanja grosir, partai besar, memanfaatkan belanja online karena memang juga banyak diskon harga murah, bisakah itu bisa disiasati begitu? Ya salah satu sumber kita bisa mendapatkan barang jualan ya, barang modal untuk mengurangi kos modal kita, itu bisa dari belanja online. Ya, karena kita juga mengurangi ongkos transportasi, kemudian juga mengurangi waktu yang kita gunakan untuk berbelanja, dan semakin banyak yang dibeli, kuantitasnya semakin murah. Tapi kita harus mengenali siapa sih calon pembeli kita dulu. Ya, kalau misalnya kita usahanya adalah usaha di bidang fashion, nah kita mesti memahami trennya. Kemudian juga ini rata-rata yang juga perlu kita sadari adalah mengenai ukuran. Kebanyakan pelanggan kita ini ukurannya
double XL, small atau medium gitu. Nah itu nanti pengaruh kepada nanti berapa cepat perputaran barang kita. Oke, nah kalau kita lihat ini banyak kartu kredit juga ini berkaitan dengan berbelanja dengan kartu kredit, tawarannya banyak dengan diskon juga dari buletin yang ada di kartu kredit itu. Nah bagaimana itu bisa kita siasati, apakah memang itu benar-benar bisa menghemat atau itu trik-trik untuk menarik pembeli aja begitu Mbak? Itu hanya trik-trik menarik pembeli aja. Betul ya, jadi begini, ya namanya juga marketing, selling ya, pemasaran. Jadi dibuat sebagaimana menarik sedemikian rupa sehingga Anda tertarik untuk belanja lebih banyak lagi. Jadi dipersepsikan bahwa dengan kartu kredit atau dengan diskon Anda pasti hemat. Belum tentu, Anda harus hati-hati. Yang penting adalah Anda stick with the budget ya. Kalau memang cuma belanjanya hanya plafonnya hanya boleh 300.000, maka ketika ada barang 500.000 kemudian di diskon 20% Anda berasa lebih hemat, padahal budget Anda cuma 300.000, Anda nggak jadi lebih hemat kok. Jangan mudah terbuai dengan iming-iming iklan di kartu kredit gitu ya, menawarkan harga hemat gitu berapa persen. Stick with the budget. Kalau kita lihat sendiri untuk shopping chart sendiri ini bagaimana kita bisa mensortir dari shopping chart, mungkin itu yang paling sulit. Ya, yang paling saya suka kalau ada shopping chart itu, jadi sebelum kita bayar semuanya, dicek lagi gitu kan ya. Ini penting nggak sih, ini penting nggak sih, ini penting nggak sih. Kan daftarnya ada, ternyata di shopping chart saya ada 15. Mungkin ada yang nggak penting ya gitu. Terus di total-total ternyata memang agak sedikit over budget, berarti harus ada yang dihilangkan. Oke. Nah ini terakhir nih Mbak, tips bagaimana belanja online yang pintar juga hemat ini seperti apa? Jadi untuk belanja online yang pintar dan hemat itu kita memang memerlukan pemilihan barang yang hanya sesuai dengan kebutuhan atau prioritas kita. Jadi lihat dulu apa barang yang sudah Anda miliki, kemudian Anda baru cari barang itu di toko online dan kemudian bandingkan antara toko satu dengan yang lain dan dapatkan harga yang termurah. Baik, terima kasih Mbak atas Sama-sama. referensi atau tadi informasi yang diberikan, dan terima kasih telah hadir di Dialog Market Corner.